Seumpama biji sesawi Shalom, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas tentang berilah melangkah. Dan kita melihat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak berani melangkah. Dan pagi ini kita juga akan melihat hal yang terakhir yang menyebabkan kita tidak berani melangkah atau Gideon tidak berani melangkah. Kita akan baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, saudaraku, kita akan baca seluruhnya. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir?" Di bagian ini dikatakan yang terakhir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang menyebabkan kita ini tidak berani melangkah bukan sekedar karena kita tidak yakin Tuhan menyertai kita. Yang menyebabkan kita tidak berani melangkah bukan karena Tuhan ini tidak mampu menyelesaikan atau kita tidak percaya kemampuan Tuhan. Yang menyebabkan kita tidak berani melangkah bagian yang ketiga adalah Gideon meragukan kebijaksanaan Tuhan. Sehingga dia berkata, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam pencengkraman orang Median. Di mana Gideon berkata bahwa Tuhan membuang kami dalam cengkraman orang Median. Disinilah Gideon ini tidak berani melangkah karena dia berpendapat bahwa Tuhan sudah tidak berpihak lagi di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan tidak berpihak lagi dalam kehidupan dia. Dia berkata bahwa Tuhan telah membuang. Kata membuang itu di mana Tuhan tidak suka lagi. Tuhan tidak mengindahkan kita lagi. Tuhan tidak menghitung kita lagi. Tidak menghitungkan kita lagi. Sehingga kita berkata, Tuhan telah membuang. Jadi saudara kasih Tuhan yang membuat kita ini kadang tidak berani melangkah. Karena kita punya pandangan yang keliru tentang Tuhan. Kita menganggap kebijaksanaan Tuhan keliru. Karena Tuhan telah membuang kita. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah yang menyebabkan Gideon tidak berani melangkah. Gideon menghakimi Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan membenci sehingga Tuhan membuang bangsa Israel. Gideon lupa, saudara kasih Tuhan, kenapa kesulitan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat ke-1 pertama dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Tuhan selalu memiliki alasan kenapa masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Tujuannya satu, supaya kita bertobat. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan membuat kita ini supaya kita berani maju untuk bertobat dan meraih apa yang Tuhan janjikan. Jadi saudara kasih Tuhan, bukan kita harus menghakimi, merasa Tuhan tidak suka dengan kita ketika masalah itu datang. Seharusnya Gideon mengkoreksi akan kehidupan bangsa Israel, bahwa mereka adalah melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Ada baiknya saudara kasih Tuhan dalam hidup ini, supaya kita ini kadang mengkoreksi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menemukan sesuatu yang keliru, kita bertobat. Dan kita mesti harus berani melangkah. Sehingga firman Tuhan berkata, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Kembali Tuhan berfirman tentang
di mana Tuhan menghargai Gideon dan Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel. Artinya, bagi setiap orang mempunyai bagian untuk maju di tahun 2021 ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memilih kita. Tuhan mengizinkan kita untuk maju membawa kemenangan. Biarlah kita bukan orang yang menghakimi, tapi kita adalah orang yang mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita mau melihat Tuhan menghargai kita dan layaknya kita maju untuk menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Karena kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus kami boleh ada. Dan kami akan tampil jadi seorang pemenang. Karena Engkau, Yesus, menghargai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan.